Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Asdaqul hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ya ikhwan ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, ini majelis yang ke-13 dari pembahasan buku ini. Kita masuk di mukadimah yang ketiga sekarang ya. Setelah kita lewati dua mukadimah dari mukadimah buku ini, sekarang kita masuk di mukadimah yang ketiga. Jadi diktatnya di situ di halaman 9 ya. Adapun di silsilah akidah dia di halaman 13. Ya. Ini penjelasan seputar masalah makna al-hanifiyah serta perintah dan larangan terbesar dalam agama. Materi ini sudah kita bahas sebenarnya di kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Persis apa yang beliau katakan di sini itu yang sudah kita baca juga di kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Nah, jadi kita ulang pembahasannya di sini ya. Dan sebagian ulama ada yang menghitung bahwasanya dua mukadimah yang sudah kita baca itu ya, itu penjelasan kewajiban mempelajari 4 perkara yang ada dalam surah Al-Asr itu kan. Kemudian di mukadimah yang kedua tentang masalah kewajiban mentaati Rasul dan batilnya kesyirikan serta al-wala dan al-bara'. Ini kata para ulama, dia bukan bagian dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsain atau salah satu usul. Ya, tapi dia ini risalah tersendiri. Jadi dua mukadimah ini itu risalah tersendiri. Ya. Adapun kitab Usul Tsalatsa atau Salatsatul Usul dimulai di mukadimah yang ketiga ini. Dimulai di mukadimah yang ketiga ini. Itu penjelasan makna al-hanifiyah serta perintah dan larangan terbesar dalam agama. Pada penulis rahimahullah taala, ila marsyadallahu li ta'atihi annal hanifiyyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Nah. Kata beliau, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah semoga Allah membimbingmu, menunjukimu agar senantiasa mentaatinya. Anal hanifiyah millata Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim, yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Itu engkau menyembah Allah semata dalam keadaan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha.
Dengan perkara itu Allah memerintah seluruh manusia dan menciptakan mereka karenanya. Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Dan makna menyembahku yaitu mentauhidkanku. Ya. Kata penulis, "I'lam arsyadakallah." Ya, di sini kita akan uraikan ada beberapa pembahasan ya. Lihat di halaman 14 dari sub pembahasan ya yang diterangkan oleh guru kita yaitu Al-Ustaz Al-Qarnain hafizahullah taala. Bagi yang punya buku Diktat Silsilah Akidah. Nah, yang pertama yang diterangkan di sini tentang masalah penggabungan antara pengajaran dan doa. Dipetik pada perkataan beliau, "I'lam arsyadakallah." Ilmu ilah, semoga Allah menunjukimu. Ya. Di sini digabungkan antara pengajaran dan doa ya. Nah. Baik. Pengajaran dipetik dari kata ilam, ilmu ilah, ketahuilah. Adapun doa yaitu pada kalimat arsyadakallah, semoga Allah menunjukimu. Ini sudah sering berulang ya. Jadi di mukadimah yang pertama dan di mukadimah yang kedua beliau juga sudah berkata seperti itu ya. Menggabungkan antara pengajaran dan doa pada lafaz i'lam rahimakallah. Ya. Itu ada di mukadimah yang pertama. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Di mukadimah yang kedua, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail. Nah, di mukadimah yang ketiga ini beliau memulai juga dengan kata i'lam. Hanya doanya agak berbeda dengan di mukadimah yang pertama dan di mukadimah yang kedua. Nah, sini dikatakan i'lam arsyadakallah. Ilmu ilah, ketahuilah semoga Allah menunjukimu. Ya sudah berlalu ya dari makna ilam. Ilmu itu kan kalau diterangkan secara bahasa dia lawan dari kejahilan. Adapun secara istilah apa makna kata ilmu? Hah? Ada dua tinjauan itu sudah diterangkan. Ma'rifatul huda bidalili, mengenal petunjuk dengan dalilnya. Ya. Ada juga dari definisi yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ilmu itu yaitu melingkup sesuatu ya di atas apa yang ada padanya dengan pelingkupan yang pasti. Dengan pelingkupan yang pasti. Ya. Ini dari mana ilmu yang sudah dibahas. Dan faedah beliau memulai dengan kata ilam itu sudah diterangkan juga ya, sama dengan di mukadimah yang pertama dan di mukadimah yang kedua. Untuk memberikan tanbih, perhatian bahwasanya setelah kata ilam ini ada perkara yang penting untuk dipelajari, diamalkan. Dan ini dari metode Al-Qur'anul Karim. Ya. Ada sejumlah ayat dalam Al-Qur'anul Karim seperti itu ya. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmu ilam.
bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan minta ampunlah akan dosa-dosamu. Ada juga ayat yang lain, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun," sampai akhir ayat. Ilmuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, ya, perhiasan dan seterusnya. Paham ya? Ada ayat-ayat yang lain didahului dengan kata ilam agar orang yang membaca yang dia punya perhatian pada apa yang akan disampaikan setelah kata ilam tersebut. Ya. Sama dengan di sini, i'lam arsyadakallah. Ilmuilah, semoga Allah menunjukimu. Ya, apa itu arti arsyadakallah? Ini sudah kita bahas dulu di kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah ya. Arsyada ini dari kata ar-rusyd. Ya, petunjuk. Jadi kalau dia orang yang mendapat petunjuk dikatakan orang yang rasyid. Ya. Artinya dia punya ilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Ya. Itu makna arsyadakallah. Jadi kalau bahasa lainnya, semoga Allah memberimu ilmu dan memudahkan untuk beramal dengan ilmu itu. Nah, itulah orang yang beruntung tatkala dia gabungkan antara ilmu dan amalan. Itu jalannya para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada, dan as-solihin. Ya. Mereka berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ya. Dan manusia ini terbagi tiga kata para ulama ya. Ada yang berilmu dan beramal dengan ilmunya, yang dikatakan tadi itu orang yang rasyid, yang mendapat ar-rusyd. Golongan yang kedua ada yang dikatakan orang yang ghawin, ya, orang yang menyimpang, ya, tatkala dia punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Kemudian orang yang ketiga ada yang dikatakan ad-dhal, ya, ad-dhalun, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu. Itu tiga kondisi manusia. Diterangkan di surah Al-Fatihah kan? Kita berdoa kepada Allah setiap sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian diterangkan di situ sifat jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalannya orang-orang yang telah bernikmat atas mereka. Ya, ditafsirkan di ayat yang lain, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu yaitu orang yang diberikan nikmat atas mereka adalah jalannya para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada dan as-solihin. Ya, itu yang sudah diterangkan tadi ya. Mereka ini orang-orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Di ayat setelahnya diterangkan situ dua kelompok manusia yang lain. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka, dan juga bukan jalannya orang yang tersesat. Ya. Dimurkai mereka ini orang-orang Yahudi. Ya. Mereka ini orang-orang Yahudi. Dan siapa yang mirip dengan mereka dari kaum muslimin. Kemudian waladdallin,
orang yang tersesat ini orang-orang Nasara. Dan siapa yang mirip dengan mereka dari kaum muslimin. Paham ya? Nah, jadi ini 3 golongan manusia. Orang Yahudi itu mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Mereka kenal Nabi Muhammad SAW sama seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, sebaliknya orang Nasara, kalau orang Nasara dia itu beramal tapi tanpa ilmu. Ya, beramal tapi tanpa ilmu. Nah, kalau dia orang yang diberi petunjuk, diberi hidayah, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin tadi. Nah, mereka menggabungkan 2 perkara tadi. Mereka punya ilmu dan mereka punya apa? Amalan. Berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ya. Bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan siapa saja yang mirip dengan mereka dari kaum muslimin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, itu orang-orang Nasara dan siapa yang mirip dengan mereka dari kaum muslimin. Dipahami ya? Nah, ini diterangkan di surah Al-Fatihah ya. Ya. Ada ayat yang lain lagi yang pertegas di awal surah An-Najm. Ya, diterangkan di awal surah An-Najm itu wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Diterangkan di ayat yang kedua itu ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, sahabat kalian itu Nabi Muhammad SAW, beliau tidak tersesat dan juga tidak apa? Menyimpang. Nah, diterangkan di sini 3 golongan manusia. Jadi Nabi itu bukan dikatakan orang yang dol dan juga bukan orang yang apa? Yang gowa. Ya. Tadi sudah diterangkan apa itu makna dol, ya, dan gowa itu. Dipahami ya? Baik. Jadi ini ayat-ayat ya. Seperti itu menjelaskan manusia itu ada 3, tidak akan keluar dari 3 kelompok ini. Kalau bukan dia mendapat petunjuk, dia punya ilmu dan beramal dengan ilmunya, atau golongan yang kedua, dia berilmu tapi tidak beramal, atau golongan yang ketiga, dia beramal tapi tanpa apa? Ilmu. Ya, sudah diperiksa saja di mana diri kita dari 3 golongan ini. Ya. Tentunya seorang dia ingin masuk di golongan yang pertama tadi itu. Itu jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan dia berdoa kepada Allah jangan sampai dia masuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan yang disesatkan oleh Allah. Karena ada di antara kaum muslimin ini dia masuk, ya, di golongan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat tadi. Itulah kata para ulama, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun min nasara. Ya. Siapa yang rusak dari alim ulama kita, maka dia ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka dia mirip dengan orang-orang Nasara. Jadi ini ada dari kaum muslimin yang dia mirip dengan Yahudi, mirip dengan Nasara. Yang pertama tadi disifatkan, yaitu dia punya ilmu, alim ulama, tapi dia mirip dengan Yahudi. Dia berilmu tapi tidak beramal dengan apa? Dengan ilmunya. Ini banyak terlihat ya. Dia tahu kebenaran,
tapi dia tidak beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari. Ya. Maka dia mirip dengan orang-orang Yahudi. Atau yang kedua yang rusak dari ahli ibadah, dia punya ibadah, giat beribadah, tapi mirip dengan orang-orang Nasara. Nah, ini ada yang rusak pada ibadahnya. Ketika ibadah itu tidak dibangun di atas ilmu, dia beramal tapi tanpa ilmu. Jelas ya? Baik. Maka ini penjelasan ya, 3 golongan manusia. Dan di sini Syekh rahimahullah taala mendoakan kita agar masuk di golongan yang pertama. Ila marsyadakallah. Ilmuilah. Semoga Allah menunjukimu, menjadikanmu orang yang rasyid, yang berilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Dipahami ya? Baik. Ini masalah yang pertama ya. Penggabungan antara pengajaran dan doa. Dan di sini juga ada faedah-faedah ya yang sudah mirip dengan di mukadimah yang pertama dan yang kedua. Ya. Di sini juga ada faedah ya dari adab seorang guru kepada murid. Di awal dari pelajaran itu dia doakan muridnya dengan doa-doa yang baik. Doa rahmat, ditunjuki hidayah, nah diluruskan dan seterusnya. Dipahami ya? Nah. Dan di sini juga ada faedah bahwasanya agama itu dibangun di atas ilmu. Yang dimulai dengan kata ilam. Dan tidaklah seorang itu dia menjadi orang yang mendapat petunjuk kecuali dia berada di atas ilmu. Ya. Karena ilmu itu dari sebab seorang itu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ila marsyadakallah li ta'atihi. Ya. Apa itu arti taat? Ya. Taat ini sama dengan makna takwa ya. Kalau takwa apa artinya? Ada yang masih ingat? Melakukan perintah dan menjauhi larangan. Itu takwa ya. Ringkasnya seperti itu. Ya. Jadi melakukan perintah dengan dasar ilmu karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tinggalkan dosa dan maksiat dengan dasar ilmu juga, karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu dari makna apa? Takwa. Dan itu juga yang semana dengan makna ketaatan tadi. Ya. Baik. Ila marsyadakallah li ta'atihi. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Baik. Itu sudah azan ya. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala. Ini masih banyak pembahasan. Berikutnya kita akan jelaskan makna al-hanifiyah. Baik. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.